Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan di dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Penolong dalam Hidupku. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat yang pertama dan yang kedua, firman Tuhan mengatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pernahkah saudara mengalami keadaan yang seperti ini? Yang dikatakan dalam Mazmur 121 ayat yang pertama, mengalami sebuah pergumulan, tetapi juga di waktu yang sama mengalami kebingungan, karena kita tidak tahu dari mana kita akan mendapatkan pertolongan pada saat kita mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, kekurangan, atau bahkan mungkin sakit penyakit yang kita alami. Sehingga kemudian ketika diperhadapkan pada hal yang seperti ini, muncullah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Dari mana kita akan mendapatkan pertolongan? Mungkin kita sudah berusaha sekuat tenaga kita dengan mengandalkan kemampuan kita, keuangan kita, kepandaian kita, bahkan mungkin juga dengan mengandalkan orang lain, keluarga, kolega, sahabat, teman, saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya mereka semua tidak dapat menolong dalam hidup kita. Ada kalanya pula keuangan yang kita miliki tidak dapat menolong dalam hidup kita. Lalu dari mana kita akan mendapatkan pertolongan? Firman Tuhan tegas memberitahukan kepada setiap kita, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Tuhan tidak pernah kita akan mengalami sebuah keadaan yang buntu, tetapi di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan, karena Tuhan adalah penolong di dalam hidup setiap kita. Malam hari ini kita akan melihat melalui berbagai macam peristiwa yang dicatat dalam firman Tuhan untuk mengingatkan lagi kepada setiap kita bahwa ada penolong dalam hidup kita, yaitu Tuhan yang dapat kita andalkan. Peristiwa yang pertama, firman Tuhan mencatat bahwa dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, janda nabi. Sampai hari ini apa yang pernah dialami oleh janda seorang nabi Tuhan masih juga berlangsung. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga kemudian mereka hidup dengan terlilit hutang yang begitu banyak. Tetapi melalui peristiwa ini kita melihat bagaimana Tuhan tetap peduli dengan kehidupan anak-anaknya, sehingga Tuhan kemudian melalui nabi memecahkan masalah dari janda ini, masalah keuangan yang begitu luar biasa. Dia terlilit hutang yang sangat besar, yang hal ini dapat menimbulkan sesuatu hal yang lebih besar lagi, anak-anaknya dapat diambil dan dijual, dijadikan budak sebagai ganti pembayaran hutang yang belum dilunaskan. Namun melalui minyak yang ia miliki, yang harus ia tuang ke dalam bejana-bejana lain sebanyak yang bisa ia peroleh, Nabi Elisa berkata, pinjamlah kepada tetangga-tetanggamu bejana yang kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit, luar biasa. Akhirnya minyak janda itu yang tadinya hanya 1 bejana saja, kini menjadi banyak sekali. Tuhan menolong sehingga lewat minyak yang diberikan itu dapat dijual, hasilnya dapat melunaskan semua hutang-hutangnya, bahkan untuk dapat melanjutkan lagi sebuah kehidupan yang baru, hidup yang bebas dari hutang, tetapi juga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana juga peristiwa ketika ada kesempatan lain, Tuhan Yesus kembali mengadakan mujizat dengan memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak, dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil saja.
yang tercatat dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang pertama ayat 10. Sisanya 7 bakul penuh. Kembali lagi Tuhan menolong umatnya. Demikian pula yang terjadi dengan janda di Sarfat. Janda di Sarfat juga mengalami sebuah pergumulan yang sangat besar. Tepungnya hanya tinggal segenggam, bahkan minyaknya pun hanya tinggal sedikit. Sedangkan musim kekeringan belum menampakkan tanda akan berakhir. Bahkan ia pun sudah berpikir bahwa kematian sudah dekat dengan hidupnya. Tapi bersyukur kemudian datang Nabi Elia. Dan kemudian karena ketaatannya kepada perkataan Nabi Elia untuk membuatkan roti bundak kecil baginya, maka pertolongan Tuhan pun terjadi. Tepung dan minyak janda itu tidak habis-habis dan tidak berkurang sampai keadaan menjadi baik kembali. Tuhan menolong di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di bagian lain pula 5.000 orang di tepi pantai Danau Galilea. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak yang datang kepadanya dalam keadaan kelaparan. Namun melalui 5 roti dan 2 ekor ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, beroleh makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisanya 12 bakul penuh. Tuhan menyatakan pertolongannya. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin kita sedang berada di titik terendah, tersulit dalam kehidupan kita, bahkan mungkin titik yang terberat. Mungkin kita sudah mulai berputus asa karena kita merasa tidak ada orang yang mau peduli dengan keberadaan hidup kita. Tidak ada yang dapat menolong dalam kehidupan kita. Namun malam hari ini pandanglah pencipta kita, Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup. Dia pasti peduli dengan kita, umatnya. Dengan apa yang ada di tangan kita, Dia sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan. Sebab Dialah penolong yang setia, penolong yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang kemudian berputus asa atau hilang pengharapan, tetapi berjalanlah dengan pengharapan, karena kita tahu menaruh pengharapan kita pada Dia yang adalah penolong dalam hidup kita, penolong yang dapat dipercaya, penolong yang setia, yaitu Tuhan. Sehingga seberat dan sesulit apapun pergumulan yang kita hadapi, mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami pertolongan yang indah dan tepat pada waktunya. Tetaplah belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, sebab Dia adalah penolong di dalam hidup setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Tolonglah kami. Terkadang kami juga mengalami sebuah keadaan yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi malam hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, bahkan jalan keluar, sehingga kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, indah dan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan lagi malam hari ini kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan, kami boleh beristirahat dengan baik malam hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak perlu untuk berputus asa atau hilang pengharapan, sebab Tuhan penolong dalam hidup kita, penolong yang setia, penolong yang dapat dipercaya, yang akan memberikan pertolongan indah dan tepat pada waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.